Sudah ya Mbak Besti, masaknya ya cuma begini aja, gampang tau ngene bayaran puluhan juta ya tau, ya tau, ya tau. Siapa yang nggak pengen keluar negeri?里面包老虎肉，里面包老虎肉。哪个叫你买这个？不知道啊，他们有这一种而已，没有别的。好坏哦！没有，这个好吃啊。我不干，随便东西给我吃。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian Dewan. Saya mau masak Mbak Besti pakai celemek dulu. Pakai celemek gini tuh, yo kalau ingat ya pakai, kalau ndak ingat yo wes. Hari ini aku mau masak ini ya Mbak Besti, ikan mahal. Ini bahasa Mandarinnya itu kueyi. Kueyi itu artinya mahal dan yi artinya ikan. Jadi ini adalah ikan mahal. Terus ada telur, tak masak sama tomat nanti. Terus ini bumbu-bumbunya ya. Wes cepak-cepakkan semuanya biar cepat. Terus saya mau mengengkrengkan wajan. Pertama-tama mau goreng ikan dulu. Bismillah. Minyaknya sedikit saja ya. Jangan lupa wajannya diocak-ocak gini biar merata ya minyaknya. Bismillah. Lah ikannya kayang. Masak menu kedua ya Mbak Besti. Minyaknya yo dikit aja, jangan banyak-banyak nanti bangkrut. Bismillah.
Bismillah, ini bawangnya ya Mbak Besti. Bawang baiknya tak tumis dulu. Ditutup dulu biar tomatnya sedikit blondot ya Mbak Besti. Nanti kalau sudah blondot dibecek-becek kayak gitu. Loh, dipletet-pletet begini ya Mbak Besti, karena Pak Bos itu sukanya seperti ini. Telurnya terus dicemplungkan. Nah, tak tambahin sedikit air lagi. Terus garam. Dan yang terakhir adalah daun bawang. Sudah ya Mbak Besti, masaknya ya cuma begini aja, gampang toh, ngene bayaran puluhan juta ya toh. Siapa yang nggak pengen keluar negeri? Tidak semudah itu Mbak Besti, tidak semudah itu. Yang mudah-mudah itu yang ditampakkan, yang tidak mudah ya didelikkan. Wes mateng. Ah, 公，哦，吃了饭。吃饭了，对啊，我肚子不饿嘞。肚子不饿一定也要吃饭啊。我给你冒汗了。哎呀，我会打光，我等一下哦。又打我。对啊，我就才好辛苦啊，公不要吃饭呢，我好难过哦。好，我得就来。好那我玩什么？那个龙不知道哪里买来的，还是怎么样哦？我这就是快拿过来。那个是凉血压计啊，啊，凉血压计啊，不是有胃感有。不要哦，不要拉上去，这样子可以了。不要动哦。152，计时81，心跳81， 152。那有什么用？这个量血压计啊，啊？那个量血压计啊，血压计啊。量血压计啊？多少？152，计时，心跳81。差不多吧。走了。现在吃饭。好。Mbahnya sudah selesai makan, Mbak Bu Besti. Sekarang beliau sudah geletak di kamarnya. Dan sekarang jam 2:30 siang, saya sudah selesai makan. Hari ini aku makan mie doang karena ya malas masak. Sebenarnya masih punya jangan blendrang, cuman karena blendrangnya sudah 3 hari, jadi saya blenger. Makanya bikin mie. Di sini saya mau cerita sekaligus menjawab beberapa pertanyaan Mbak Bu Besti yang sering ditanyakan di kolom komentar gitu. Yang pertama adalah tentang saya yang sering hilang-hilangan dari YouTube gitu, yang jadi jarang upload. Bukan jarang upload sih sebenarnya, karena ya sekarang kan mbahnya makin lama itu kan ya makin tua, terus kondisi badannya juga ya makin menurun, jadi open-openannya juga makin susah. Makanya ya kalau saya seumpamanya tidak sempat ngedit, ya terpaksa tidak upload. Kalau bikin videonya sih gampang Mbak Besti, kan tinggal geletakkan HP, geletakkan kamera kayak gitu. Yang susah itu ngeditnya. Biasanya saya itu ngeditnya itu malam, sesudah selesai ngurusin Simbah, antara jam 11 sampai jam 1 malam kayak gitu ngeditnya. Tapi beberapa minggu terakhir ini Simbah itu tiap malam itu, hampir tiap malam itu ngereok Mbak Besti. Jadi kayak
siang itu tidur aja kayak gitu. Makanya Mbak Besti tuh jarang melihat Simbah di vlog saya ya toh. Ya karena siang itu kerjaannya tidur saja kan yo. Saya ndak mungkin toh nyuting wong tidur. Wong tidur ati syuting arepe ge opo. Wong turu kan ya wis ngono kae to bentuke ya toh. Jadi ya wis begitu. Kalau siang itu tidur terus malamnya itu ngejak wayangan Mbak Besti, ngejak wayangan dalang dagel dagel kayak gitu wis ada aja. Makanya waktu yang biasa saya gunakan untuk ngedit ya tak tinggal ngopeni Simbah kayak gitu kalau malam, jadinya wis tidak bisa ngedit. Kalau siang wis belas saya tidak bisa ngedit sama sekali karena ya pekerjaan saya kan mendaki gunung, lewati lembah, terus menyeberangi samudra gitu. Jadi ya kan tidak bisa saya seumpamanya naik sepeda karo ngedit gini kan yo tidak bisa gitu. Like pomone iso ya berarti sakti saya. Itu alasan saya kenapa saya sering ndak upload kayak gitu. Paling ya uploadnya itu paling ndak uploadnya cuma sehari doang, terus 2 hari upload, 1 hari ndak upload lagi kayak gitu kan ya. Terus tentang berita yang viral di Taiwan tentang mbak-mbak yang membawa pasiennya pulang ke Indonesia. Sebenarnya saya itu sangat-sangat menghindari untuk mengambil keuntungan dari masalah orang lain. Jadi saya itu jarang sekali, hampir tidak pernah ya membahas kasus yang viral kecuali kalau berita tentang seputaran informasi TKI TKW di Taiwan gitu. Kalau tentang masalah orang lain itu saya sebisa mungkin untuk tidak mengambil keuntungan. Jadi saya tidak mau bikin konten kayak gitu. Cuman di sini saya mau menceritakan, jadi Simbah itu juga punya anak spesial sama seperti yang dibawa mbak-mbak pulang ke Indonesia itu. Jadi mbahnya itu juga punya anak spesial, anaknya yang nomor 3, alias kakaknya Pak Bos gitu. Tapi walaupun Simbah punya anak spesial gitu tuh ndak mbahnya itu sayangnya ya setengah mati Mbak Bu Besti. Jadi bapak ibunya itu walaupun anaknya seperti itu tuh sayangnya pol kayak gitu. Jadi anaknya ini tetap diurusin. Dulu waktu Simbah di Amerika, anaknya itu dititipkan kayak bukan dititipkan ya. Kalau di Indonesia mungkin kayak sejenis pesantren gitu. Jadi sekolah sekaligus asramanya di situ kayak gitu. Jadi anaknya itu disekolahin, asramanya juga ada di dalam sekolah kayak gitu. Jadi dibiayai Simbah dari Amerika sana kayak gitu. Nah, itu anaknya itu pendidikannya walaupun anak spesial atau disabilitas kayak gitu, itu pendidikannya sampai S1, jadi sarjana Mbak Besti. Walaupun seperti itu kalah aku sing kayak gini aja cuman lulusan SMA, ini anaknya Simbah masamu sarjana ini. Sarjana rumangsane. Jadi itu kuliah sampai kuliah walaupun ya mempunyai keterbatasan kayak gitu. Kalau teman-teman yang tinggal di sekitar tempat tinggal saya sini pasti tahu siapa orangnya, karena dulu waktu masih tinggal di rumah ini terus setiap hari kan keluyuran karena nggak ada yang jagain, nggak ada yang ngerawat, soalnya yuk bisa jalan gitu, jadi yuk keluyuran kemana-mana. Kalaupun diambilkan TKW ya nggak mungkin toh mbak TKW ini harus ngetut nih ngalor ngidul ngetan ngulon. Itu tuh dulu mohon maaf ya ceritanya rodok piye gitu. Suka mukul mbak-mbak TKW gitu. Jadi dulu itu ceritanya dari Simbah sama Pak Bos itu dulu waktu di asramanya itu tuh pernah berantem dan punya masalah sama mbak-mbak Filipina kayak gitu, sampai berantem sampai gelut gitu loh, katakanlah seperti itu. Terus dia itu kayak menyimpan dendam kayak gitu. Jadi setiap kali ngelihat, kan orang Indonesia sama orang Filipina itu hampir mirip ya, bentuk tubuhnya, kulitnya, perawakannya kayak gitu tuh hampir mirip. Makanya tiap kali lihat orang Indonesia atau lihat orang Filipina itu hawanya pengen gablok gitu Mbak Besti, karena dendamnya itu, dendam kesumatnya itu. Jadi setiap kali ketemu mbak-mbak Indonesia kan sering toh di taman itu mbak-mbak bawa pasiennya buat berjemur, buat ngobrol-ngobrol kayak gitu. Itu tiba-tiba dari belakang mabok gitu. Soalnya saya dulu tuh pernah diingatkan sama temen, ya nggak kenal sih, cuman ya sama-sama orang Indonesia, kayak bilang gini, "Mbak, awas di belakangmu ada itu, nanti tiba-tiba mukul," kayak gitu. Setelah tak toleh ternyata anaknya Simbah. Tapi walaupun dia suka mukul mbak-mbak yang ditemui di jalan kayak gitu, dia itu sekalipun nggak pernah mukul saya karena dia tahu kalau saya yang jagain bapaknya kayak gitu. Jadi dia nggak berani mukul saya, cuman kadang-kadang ya suka ngeluarin kata-kata kotor, ya maklum lah ya orangnya seperti itu ya Mbak Bu Besti. Terus kemudian waktu itu tuh kalau nggak salah tuh beliau itu jatuh di stasiun atau di mana kayak gitu. Saya sampai disamperin Pak D malam-malam ngabarin kalau beliau jatuh. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu waktu itu sekitar nginep seminggu atau
2 minggu kayak gitu loh. Terus sama Pak Bos itu saya ditawarin suruh jagain beliau, nanti gaji saya ditambah 10.000 NT, waktu itu kurang lebih sekitar 5 jutaan kayak gitu. Tapi harus tidur sekamar sama saya di sini karena kan sudah tidak bisa naik tangga. Kan dulu kamarnya di lantai atas kayak gitu, sedangkan di lantai bawah ini cuma ada 2 kamar, yaitu kamar saya dan kamarnya Simbah. Dan kalau saya ngerawat beliau berarti satu kamar sama saya. Saya itu tidak takut diapa-apain, takutnya itu kalau ngamuk ngamuk kayak gitu loh. Mi Anggi kan ya kadang-kadang itu suka tiba-tiba ngamuk kayak gitu. Terus ya saya menolak Mbak Besti, akhirnya sama Pak Bos ditempatkan di panti jompo khusus orang yang disabilitas kayak gitu. Dan itu tuh tiap bulan bayarnya itu berapa ya, 40.000 atau berapa gitu loh, sekitar 20 jutaan. 20 jutaan kalau nggak salah ingat loh ya, kalau nggak salah ingat kira-kira sekitar segitu. Dan itu yang biayai ya Pak Bos sama kakaknya yang ada di Amerika sana kayak gitu Mbak Besti. Jadi walaupun ya spesial tapi tidak ditelantarkan sama sekali sama keluarganya Simbah. Dan rumah ini juga Simbah belikan khusus untuk beliau kayak gitu. Jadi Simbah ini memang sengaja beli rumah ini mau dikasihkan ke anaknya yang itu, karena Simbah pernah cerita kepada saya kalau anak-anaknya yang lain itu bisa bekerja, bisa cari uang sendiri, jadi bisa beli sendiri kayak gitu, sedangkan anaknya yang itu nggak bisa cari uang. Jadi ya ini Simbah itu hadiahkan khusus untuk anaknya tersebut kayak gitu. Terus dulu itu pernah ada yang berkomentar di FB apa di YouTube beliau, saya lupa ya, pernah mengomentari tentang rumahnya Simbah. Kok di Taiwan itu rumah majikannya jelek-jelek ya kayak gitu, nggak kayak di negara sini. Di negara sini tuh rumahnya mewah-mewah, bagus-bagus, megah-megah. Saya cuman batin dalam hati saya kayak gini, ngomong nih kok bandani wong. Mau rumahnya jelek, kayak mau rumahnya megah, kayak mau rumahnya sederhana, yang penting majikan kuat bayarin kita kan ya wis ya toh. Ngapain ngurusin bandane wong? Percuma kalau majikan rumahnya megah, magrong-magrong mewah, kalau bayari cuma nyiteng gitu. Maaf bercanda. Nyiteng itu maksudnya bayarannya kecil kayak gitu loh Mbak Besti. Jadi ya mending majikan rumahnya sederhana tapi bayaran kita gede gitu. Yang penting itu bayaran, ngapain ngurusin bandane wong gitu. Ngapain ngurusin hartanya orang. Ini tuh rumahnya orang tua, jadi mau dikasihkan anaknya Simbah yang spesial itu tadi. Jadi ya nggak diperbaiki Mbak Besti, ya wis begini anaknya, begini ya begini. Nanti kalau seumpamanya Simbah sudah berpulang ya Pak Bos nggak tinggal di sini lagi kayak gitu Mbak Besti, karena ini ya memang rumahnya anaknya Simbah yang spesial itu tadi. Terus tentang Taiwan yang sekarang agak susah ya tuh masuk Taiwan, ya jangankan yang mau masuk ya, yang masih di Indonesia ya, omong di Taiwan sini aja yang sudah ada di sini itu nyari pekerjaan itu susahnya setengah mati, karena sekarang banyak pabrik yang bangkrut, terus pengurangan karyawan, PHK di mana-mana kayak gitu. Terus ya karena pengurangan karyawan itu yang kena dampaknya bukan cuma orang Indonesia yang bekerja di sini Mbak Besti, jadi orang Taiwan pun juga kena dampaknya. Banyak majikan-majikan yang mempekerjakan TKW-TKW-nya itu beliau sudah di rumah kayak gitu karena ya resesi ini. Jadi ya di sini pun juga susah Mbak Besti, susah banget nyari kerja. Banyak yang maksudnya pindah majikan atau gak karena berbagai hal gitu, nunggu di agent itu lama sekali, nggak dapat majikan baru kayak gitu ya, karena ya sekarang tuh susah banget nyari majikan karena banyak majikan yang nggak mampu bayari kayak gitu. Terus kalau kerja di pabrik itu sekarang seumpamanya bisa kerja dari hari Senin sampai Jumat saja itu sudah bagus, walaupun nggak ada lembur sama sekali, karena sekarang pabrik itu yang cuman seminggu kerja 2 hari 3 hari pun banyak Mbak Besti, banyak. Kita di sini kan kebutuhan makan dan segala sembarang dengahnya itu kan ya nggak bisa di piye yo. Nggak bisa dilongi ya wis kayak gitu. Misal makannya sudah ngirit-ngirit, direwangi mancing-mancing, direwangi terutusan turut kali, golek luru-luru sayur gitu. Tapi kan tetap saja kebutuhan yang lainnya tetap harus ditutup, kayak bayar agent, bayar pajak, bayar emas dan lain sebagainya, itu kan nggak bisa diirit-irit kalau yang seperti itu. Jadi ya sama aja di sini susah. Terus perkara teto, banyak yang keserimpet di teto ya. Kalau di teto itu emang dari dulu memang seperti itulah. Perkara umur dituakan, terus nama yang kurang 1 huruf atau berbeda 1 huruf atau berbeda titik komanya kayak gitu, itu jadi masalah ya. Itu memang dari dulu. Jadi kita itu memang harus perhatian terhadap data-data atau dokumen-dokumen pribadi kita. Kayak ini tuh ya bisa jadi peringatan untuk orang tua
yang punya anak itu kalau seumpamanya bikin KK, bikin KTP, terus bikin akte dan ijazah lain sebagainya, pokoknya dokumen-dokumen penting itu harus benar-benar diteliti. Jadi jangan sampai salah huruf, jangan sampai salah tanggal, salah bulan, itu benar-benar fatal. Jadi nggak cuman untuk di Taiwan ya, untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya itu di kemudian hari itu sangat fatal. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya Mbak Bu Besti. Kalau seumpamanya teman-teman yang masih belum masuk PT, masih mau masuk PT, saya usahakan menggunakan data asli, jangan mau diuwi-uwi, diubah-ubah sama pihak PT, jangan mau. Ini menurut pengalaman pribadi saya. Jadi saya dulu waktu mau masuk ke PT, itu kan di PT itu rentan dokumen itu rentan hilang ya, kayak ijazah, KK, KTP dan lain sebagainya itu saya kan sering dengar kalau hilang kayak gitu. Ketika kita pulang ke Indonesia mau ngambil dokumen kita ternyata sudah hilang di PT dan pihak PT tidak mau bertanggung jawab. Terus kemudian karena seringnya ada berita seperti itu, waktu saya mau masuk PT itu tuh saya menggunakan fotokopian ijazah SD. Jadi yang saya pakai ijazah saya yang SD, bukan ijazah saya yang SMA. Ya alasannya saya takut hilang. Kalau seumpamanya KK, KTP dan lain sebagainya itu hilang bisa diurus ya Mbak Besti. Tapi kalau ijazah itu kan susah, nggak mungkin kita harus sekolah lagi gitu. Golek ijazah tahun-tahunan, kalau hilang kan nyesek banget di dada. Jadi saya putuskan untuk pakai fotokopian yang sudah dilegalisir. Tapi ternyata pas waktu TETO itu pihak TETO-nya tidak mau menerima fotokopian, jadi harus ijazah yang asli. Terus kemudian pihak PT itu menawarkan untuk bikin tembakan ijazah kayak gitu. Saya tidak mau karena ya takutnya itu jadi masalah atau jadi bumerang di kemudian hari. Akhirnya mau tidak mau ya saya mengeluarkan ijazah saya yang asli. Tapi sekali lagi yang saya pakai ijazah SD, bukan ijazah terakhir saya. Karena ya pomo ilang-ilango ijazah SD itu nggak terlalu nemen gitu loh yo. Kalau ijazah terakhir itu kan kalau apa-apa, butuh apa-apa itu biasanya kan yang dipakai ijazah terakhir kayak gitu. Jadi ya tak eman-eman banget kayak gitu. Akhirnya ya mau tidak mau saya mengeluarkan ijazah SD saya. Terus setelah selesai TETO, sebelum PAP kalau tidak salah dulu itu saya pernah bertanya kepada staf di kantor, kapan saya bisa mengambil dokumen-dokumen saya ini kayak gitu. Saya bertanya ke pihak stafnya di kantor kayak gitu, dan pihak staf di kantor itu berkata kalau ya minimal setelah selesai potongan kayak gitu. Waktu itu potongan saya masih 9 bulan. Jadi begitu saya selesai potongan, seumpamanya saya gajian hari ini, itu kan sama majikan saya potongannya langsung ditransfer via 7-Eleven kayak gitu kan ya. Yang bantuin transfer majikan saya yang dulu, itu saya langsung menelpon pihak PT. Jadi saya punya nomor HP-nya staf-stafnya itu. Saya bilang kalau sekarang potongan saya sudah selesai, bolehkah saya mengambil dokumen-dokumen saya? Oh boleh, langsung disiapkan sama pihak PT, dan saya minta tolong salah satu anggota keluarga untuk datang ke PT mengambil dokumen-dokumen saya itu. Saya takut hilang Mbak Besti kalau harus nungguin saya pulang gitu. Jadi ya begitu selesai potongan ya langsung dijimuk, takutnya ketresot karena kan yang masuk PT kan nggak cuma 1-2 tapi ratusan, bahkan mungkin bisa ribuan. Jadi untuk Mbak Besti yang mau ke PT ya usahakan semuanya pakai data asli ya, jangan mau diganti-ganti atau ditembak-tembak ijazahnya atau data-data dirinya, takutnya jadi bumerang di kemudian hari kayak gitu loh. Wes, itu saran saya ya Mbak Besti, semoga bisa membantu ya. Kalau bisa, kalau seumpamanya mau keluar negeri, kalau saran saya ya mending ke negara lain saja, jangan ke Taiwan, karena Taiwan tahun ini masih rada-rada sulit. Kalau tahun depan ya kurang tahu lah ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.